Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, haruslah senantiasa kita arahkan kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan inilah kita akan bisa selamat kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang pernah Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, maka kita akan selamat. Namun jika tidak, maka kita akan kesulitan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap amalan yang kita lakukan, termasuk aktivitas kita dalam kesempatan kali ini setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya sebagai amalan soleh dan upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan juga kepada kita semua dalam kesempatan kali ini, kita bisa bertemu kembali setelah melaksanakan ibadah Shiyamur Ramadan, dan tidak lupa kami ucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Semoga Allah menerima setiap amalan-amalan soleh yang kita lakukan, baik pada bulan Ramadan, dan begitu pula semoga amalan-amalan yang kita lakukan semangat Ramadan ini senantiasa bisa kita bawa setelah bulan Ramadan ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam serial kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita baru menyelesaikan terkait dengan karakteristik ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah sebutkan 2 ciri yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada ciri yang ketiga yang dimiliki ataupun harus ada pada setiap orang yang mengaku bahwasanya dia adalah termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ciri tersebut, jamaah sekalian? Ciri tersebut adalah menjalankan Islam secara kafah. Ya, ini adalah salah satu ciri pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berkomitmen, memiliki komitmen untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan Islam itu sendiri secara kafah. Ya.
apa makna daripada menjalankan Islam secara kafah, kemudian apa saja konsekuensi-konsekuensinya, apa saja dalil-dalilnya, begitu pula ancaman ketika seseorang tidak menjalankan Islam secara kafah. Mengapa hal ini harus menjadi salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini semua akan coba kita turunkan, akan coba kita rincikan dalam kajian ini. Semoga kita memiliki pemahaman yang utuh dan betul-betul kita berusaha untuk memiliki sifat ini. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa seorang muslim pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki sifat ini, ciri ini? Karena pertama kita turunkan terlebih dahulu bahwa kita harus pahami bahwasannya ajaran Islam, syariat Islam ini merupakan syariat yang sempurna, mencakup segala sesuatu, mulai dari masalah-masalah yang kecil hingga masalah-masalah yang besar. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita kecuali Islam telah mengaturnya, kecuali Islam telah membicarakannya. Maka bisa kita lihat hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Apa makna daripada Allah menyempurnakan agama kita? Yaitu adalah Allah telah menjelaskan secara sempurna seluruh hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita. Ini makna daripada Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan begitu pula firman Allah di dalam ayat yang lainnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Ini seluruhnya menjelaskan tentang bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Bahkan dalam satu kesempatan, jamaah sekalian, ada seorang Yahudi yang berkata kepada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut? Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Si Yahudi ini betul-betul takjub dengan keistimewaan dan kesempurnaan syariat Islam. Sehingga dia berkata kepada salah seorang sahabat Rasulullah, sungguh Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatta al-qira'ah, hingga dalam masalah keluar masuknya seseorang dari kamar kecil ataupun dari kamar mandi. Untuk urusan yang remeh saja, masuk keluar kamar mandi, syariat Islam itu telah mengajarkannya kepada kita. Bagaimana kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum dan ketika keluar kamar mandi. Kemudian ketika kita hendak masuk kamar mandi, kaki mana dulu yang harus kita dahulukan. Ketika keluar juga seperti itu. Kemudian ketika di kamar mandi bagaimana? Tidak boleh berbicara dan lain sebagainya. Tidak boleh membawa nama Allah ataupun tulisan yang bertuliskan lafaz Allah. Ini seluruhnya adalah ajaran-ajaran Islam yang dari cakupan yang sangat kecil saja, yaitu adalah di dalam kamar mandi itu telah dijelaskan oleh Islam.
apalagi terhadap urusan-urusan yang lainnya, urusan-urusan yang lebih besar, yang lebih penting. Tentunya Islam telah mengaturnya. Sehingga tidak ada satu perkara pun dalam kehidupan kita yang lepas daripada syarat Islam. Artinya tidak dibicarakan, tidak diatur oleh syariat Islam. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus bersama-sama kita pahami dalam syariat Islam, bahwa syariat Islam itu adalah merupakan syariat yang sempurna. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna, syariat yang mencakup segala sesuatu, dan begitu pula salihun likulli zamanin wa makanin. Syariat Islam itu cocok bagi setiap tempat dan setiap waktu. Artinya tidak ada yang namanya syariat Islam itu kadaluarsa, tidak sesuai dengan zaman. Tidak. Syariat Islam itu bisa menyesuaikan setiap zaman. Ini diantara keistimewaan syariat Islam. Begitu pula sesuai, cocok, tidak bertentangan dengan di setiap tempat. Artinya bisa diaplikasikan, bisa diamalkan di setiap tempat. Ya, ini diantara keistimewaan daripada syariat Islam. Nah, ketika kita telah paham bahwa syariat Islam ini, keistimewaan syariat Islam ini adalah mencakup segala sesuatu, maka ada hal yang harus kita jalankan. Hal yang kedua yang harus kita pahami, bahwasanya salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Silahkan dibuka jamaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 208. Apa firman Allah, perintah Allah setelah kita ketahui dan Allah juga menjelaskan kepada kita semua bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Maka perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah Allah menyempurnakan syariat-syariatnya kepada kita semua, maka perintah Allah kepada kita satu, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara apa? Secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah daripada syaitan itu sendiri. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Apa makna daripada perintah Allah ini? Ayat Allah ini yang memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka coba kita ambil perkataan dan begitu pula penjelasan dari para ulama terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan apa makna daripada udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa maknanya? Beliau menegaskan bahwasannya maknanya itu adalah lakukanlah seluruh ajaran Islam, yaitu berbagai cabang iman dan berbagai macam syariat Islam. Artinya amalkan secara menyeluruh, seluruhnya, tau'an au karha, baik kita suka atau tidak kita suka, baik yang berat maupun yang ringan. Perintah Allah adalah lakukan. Ini makna daripada udkhulu fis-silmi kafah. Baik yang sifatnya pokok-pokok keimanan maupun cabang-cabang keimanan. Jadi sebagaimana sabda Nabi bahwasanya iman itu ada yang sifatnya usul, pokok,
dan ada juga yang sifatnya furu', ya, cabang-cabang keimanan. Dan cabang-cabang keimanan ini yang kalau usulnya itu adalah terkait iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada yaumil akhir dan seterusnya, rukun iman yang ada. Dan begitu pula cabang-cabang keimanan. Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un au sab'una au bid'un au sittuna syu'batan, ya. Cabang-cabang keimanan itu ada 60 hingga 70 cabang, ya. Afdaluha, cabang yang paling utama yaitu adalah, ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Adapun yang paling rendah yaitu adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Ini adalah cabang-cabang keimanan. Artinya jamaah sekalian, setiap perbuatan yang baik, ya, sedekah, kemudian adapun hingga menyingkirkan duri di tengah jalan, ini bagian daripada amalan soleh, cabang-cabang keimanan, bagian daripada ketaatan kepada Allah, ya. Ini seluruhnya mulai dari perkara iman yang besar hingga perkara iman yang kecil, ini kita diperintahkan untuk melakukannya. Ya, dan begitu pula berbagai macam syariat Islam. Ya, artinya tidak kita pilih-pilih mana syariat yang kita sukai kita lakukan, yang tidak kita sukai tidak kita lakukan, tidak. Seluruh macam syariat Islam maka hendaknya kita lakukan. Ini adalah makna daripada udkhulu fis-silmi kafah menurut, ya, penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir. Sehingga ini ada satu kisah, ya, menarik, jamaah sekalian, sebagaimana yang diungkapkan oleh diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa masih berkaitan dengan ayat ini, ya. Ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ayat ini diturunkan, mengapa ayat ini diturunkan? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Maka asbabun nuzul daripada ayat ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ikrimah, yaitu adalah ayat ini diturunkan kepada segolongan orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan lainnya, di mana, ya, seperti Abdullah bin Salam, Tha'labah, As'ad bin Ubaid dan lain sebagainya. Mereka ini ketika baru masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan kami kalau di malam hari kami bisa membaca kitab Taurat. Ya. Jadi dari kalangan orang yang baru masuk Islam, dari kalangan Yahudi ini, ketika mereka baru masuk Islam, ya, mungkin misalnya siang harinya mereka sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka di malam harinya karena masih ada kecintaan mereka terhadap agama sebelumnya, maka mereka meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikanlah kami izin untuk bisa membaca kitab Taurat kami di malam hari. Ya. Maka apa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka turunlah ayat ini, ya, yang menjelaskan kepada mereka agar mereka masuk Islam secara kafah. Ya. Dan begitu pula apa yang terjadi ketika Nabi pernah mendapati sahabat Umar bin Khattab, beliau memegang kitab Taurat, kalau tidak salah, kitab Taurat, sehingga hal itu dilihat oleh Nabi dan membuat Rasulullah begitu, ya, marah, ya, begitu marah. Jikalau sekiranya Nabi Musa itu hidup di zaman ini, niscaya tidak diperbolehkan bagi Nabi Musa kecuali dia mengikuti syariat ini. Artinya apa? Seluruh syariat sebelumnya, ketika Islam itu datang, Islam itu turun, maka syariat Islam ini sifatnya adalah
menyempurnakan agama-agama sebelumnya, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, sehingga menghapuskan daripada syariat-syariat sebelumnya. Sehingga kaum Yahudi, kaum Nasrani ketika sudah diutusnya Nabi, tidak ada kewajiban lain bagi mereka kecuali tunduk, taat, ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Maka ketika Rasulullah melihat sahabat Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, maka ya beliau marah terhadap hal tersebut. Ini menunjukkan apa? Hendaknya seorang muslim, ya, seorang muslim itu ketika sudah komitmen terhadap syariat Islam, ya, komitmen terhadap syariat Islam, maka mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Dalam masalah loyalitas, dalam masalah kecintaan, ini harus betul-betul dia bangun. Dia tumbuhkan dalam kehidupan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setengah-setengah cinta terhadap syariat Islam, namun masih cinta juga terhadap ajaran-ajaran sebelumnya yang menyimpang misalnya. Maka ini harus ditumbuhkan oleh setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap peristiwa ini, ya, ketika sebagian kalangan dari kaum Yahudi maupun Nasrani yang masuk Islam, kemudian mereka meminta hal ini kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Maka ini menjadi pelajaran bahwa syarat Islam itu ya menunjukkan, memerintahkan kepada kita semua ya untuk mengambil syariat Islam secara keseluruhan, mulai dari kecintaan kita, loyalitas kita, pengamalan kita, pengetahuan kita, dan lain sebagainya hendaknya kita laksanakan secara menyeluruh. Ya. Begitu pula jemaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau juga menjelaskan tentang ayat ini, makna ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Apa perkataan beliau? Beliau melanjutkan mengatakan, laksanakanlah seluruh ajaran Islam, jangan tinggalkan ajaran Islam yang ada. Artinya seluruh syariat Islam hendaknya kita kerjakan. Dan jangan sampai ada satu syariat pun yang kita tinggalkan. Ya, jangan sampai karena hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita, ya, yang kita turuti, ya, yang kita turuti sehingga membuat kita mengambil sebagian syariat Islam dan membuang sebagian yang lainnya. Artinya kalau hawa nafsu kita sesuai dengan syariat tertentu, kita amalkan. Tapi kalau hawa nafsu kita tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Ini jangan sampai. Ya. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran juga jamaah sekalian. Salah satu sebab seseorang ya, ketika telah Allah perintahkan untuk menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna, ya, kemudian ada orang yang tidak mau menjalankan Islam secara sempurna, itu bisa jadi yang pertama sebabnya adalah dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula sebab yang kedua, ya, sebab yang kedua itu dikarenakan lemahnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi keimanannya belum begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kalangan dari kaum muslimin pada zaman Rasulullah yang baru masuk Islam itu tadi. Karena keislamannya, keimanannya baru kemudian masih lemah, maka ada sedikit kecondongan, ada sedikit kecintaan yang masih tersisa di dalam hati mereka terhadap agama sebelumnya. Ya, ini yang menyebabkan, dua alasan yang menyebabkan seseorang itu tidak mau menjalankan Islam secara kafah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri daripada
orang-orang yang imannya itu lemah, kemudian mengikuti hawa nafsunya sehingga tidak mau menjalankan perintah Allah berupa menjalankan Islam secara sempurna ini. Apa saja bentuk-bentuknya? Maka indikasi seseorang tidak ataupun belum masuk Islam secara kafah, yang pertama adalah mengimani sebagian ajaran Islam dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ya, mengimani sebagian ajaran Islam dan mengkufuri sebagian lainnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Ya, surat Al-Baqarah ayat 85. Silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian. Apa yang Allah sebutkan? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Apakah kalian akan mengimani sebagian daripada Al-Quran ini dan mengkufuri, membuang, tidak mengimani sebagian yang lainnya? Ya. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Ya. Maka balasan orang yang melakukan seperti ini, beriman kepada sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lainnya, yaitu adalah mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat nanti ya, mereka akan diberikan azab yang begitu besar. Ini adalah ayat yang berbicara tentang orang yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ayat ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, juga berbicara tentang ya, sebab turunnya itu adalah ini sebenarnya ditujukan kepada ahlul kitab, para pengikut ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yang mana ketika Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada para nabi dan para rasul yang Allah utus, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini semuanya tidak menerima, ya, tidak menerima daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus. Ya, sebagian mereka ada yang menolak, ya, ada yang menolak kenabian daripada Nabi Musa. Ya, orang-orang Yahudi hanya menerima kenabian daripada Nabi Musa dan menolak kenabian Nabi Isa dan lain sebagainya. Begitu pula ya, dari kalangan Nasrani. Begitu pula ketika Allah utus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, mereka juga menolaknya. Ya, mereka juga tidak meyakininya. Ya, padahal Allah telah memerintahkan mereka. Ini adalah perintah Allah, mengimani setiap nabi dan rasul yang Allah utus. Ini perintah dari Allah. Ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Namun, ya, ketika perintah ini Allah turunkan, beriman kepada setiap nabi dan rasul yang Allah utus, apa yang terjadi bagi mereka? Saya mau mengimani nabi yang saya yakini saja. Adapun nabi-nabi selainnya saya ingkari. Nah, ini masuk ke dalam makna afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Konsekuensinya apa? Kalau mereka menolak sebagian rasul yang Allah utus, maka konsekuensinya adalah mereka tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh nabi tersebut. Ya, sehingga mereka akan banyak membuang perintah-perintah Allah, tidak mau menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ciri pertama ataupun indikasi pertama orang yang tidak mau masuk Islam secara kafah, yaitu mengimani sebagian isi Al-Qur'an dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Pada zaman kita ada atau tidak, banyak sekali akan kita dapatkan jemaah sekalian. Orang-orang yang hanya mau menerima syariat Islam, apa-apa yang Allah bawakan di dalam Al-Quran, sebagiannya, dan membuang sebagian yang lainnya. Ya, baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian indikasi yang kedua apa? Dari orang yang tidak mau masuk Islam secara kafar, yaitu adalah ya, membenci syariat Islam. Ya, membenci syariat Islam. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 124. Ya, surat At-Taubah ayat 124. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa idza ma unzilat suratun ya, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya, ketika ayat-ayat Al-Qur'an ini diturunkan kepada mereka, itu adalah orang-orang munafikun, ya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap Islam, mengaku sebagai Muslim, namun di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap Islam. Apa yang terjadi? Wa idza ma unzilat suratan, apabila diturunkan kepada mereka satu surat, satu ayat, maka mereka akan bertanya kepada teman-teman yang lainnya, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa? Coba saya mau lihat siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan diturunkannya ayat ini, surat ini. Ya. Maka fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan, ya. Adapun orang-orang beriman, maka hati mereka akan keimanan mereka akan bertambah. Namun bagi orang-orang munafik, maka diturunkannya 1-2 ayat, 1-2 surat, maka sama sekali tidak membuat iman mereka bertambah. Ini dikarenakan apa? Ya, mengapa mereka bertanya tentang akan hal ini? Ini dikarenakan kebencian mereka terhadap terhadap syariat Islam, ya, terhadap syariat Islam. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menjelaskan ketika turun terhadap mereka ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, apa yang terjadi? Yasudduna anka, ya, sududa. Mereka akan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan penolakan yang begitu keras. Ya. Mengakunya kalau ditanya sebagai seorang Muslim, tapi ketika dijelaskan ini ayat Al-Quran, ini hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tadi ada bentuk-bentuk sikap-sikap penolakan, sikap-sikap kebencian yang disampaikan oleh lisannya, oleh anggota tubuhnya sebagai penolakan terhadap syariat tersebut. Ini bagian daripada orang yang membenci daripada syariat Islam itu. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula kalau kita bertanya bagaimana terhadap pada hari ini, apakah ada orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, ya, mengaku sebagai seorang Muslim, namun ya, kebenciannya terhadap syariat Islam itu lebih besar daripada kebencian orang-orang kafir. Ya. Maka ini mereka bukan termasuk ataupun orang yang belum masuk Islam secara kafah. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu contohnya apa? Ya, banyak kita akan temukan. Ya, banyak akan kita temukan orang-orang yang mengaku sebagai seorang Muslim terhadap syariat berupa jilbab misalnya, dia hina, dia remehkan, dia tolak dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada contoh-contoh daripada orang-orang yang membenci syariat Islam dan mereka belum masuk Islam secara kafah. Belum lagi hal-hal yang lainnya, ya, hal-hal yang lainnya. Misalnya apa yang baru saja terjadi, misalnya penyakit kronis, ya, yang ada pada sebagian manusia sudah di setiap akal yang sehat pasti akan menolaknya,
Ya, misalnya kasus LGBT misalnya. Ini sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, dia mengaku sebagai seorang Muslim, ya. Namun terhadap hal ini, ya, terhadap hal ini ada satu tokoh, ya, yang mengatakan ini orang kalau berbicara tentang masalah ini ataupun orang yang melakukan akan hal ini dan lain sebagainya, ini tidak ada yang bisa hukum di negara kita tidak ada yang bisa menolaknya karena ini adalah negara demokrasi dan lain sebagainya. Giliran hal yang berkaitan dengan kemungkaran, kemaksiatan itu bisa diterima dengan alasan demokrasi. Namun ketika orang berbicara tentang syariat Islam, ya, berbicara tentang apa yang berkaitan dengan syariat Islam, maka dia adalah orang yang pertama kali menolaknya dengan alasan, ya, alasan negara hukum, seluruhnya diatur oleh hukum, seperti itu. Giliran syariat Islam, maka dia menolaknya dengan bangga, dengan ketat, ya, bahwa negara ini adalah bukan negara Islam saja misalnya. Ini adalah negara yang bagi keseluruhan. Betul. Namun kenapa giliran kasus LGBT, giliran kasus kemungkaran-kemungkaran, hal itu bisa diterima dengan alasan demokrasi dan lain sebagainya. Ini salah satu jenis, ya, salah satu contoh, ya, orang-orang yang terdapat penolakan terhadap syariat Islam, kebencian terhadap syariat Islam itu sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah ciri ataupun karakter, ya, orang yang belum menerima syariat Islam secara kafah, yaitu adalah mendahulukan ajaran lain daripada ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 170, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, ikutilah apa yang Allah turunkan, ya, syariat-syariat Islam, ikutilah. Apa yang menjadi jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ya, kami hanya mau mengikuti ajaran apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami, apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami, apa yang diwariskan oleh kakek-kakek kami, ya. Padahal awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bisa jadi, ya, bapak-bapak mereka, leluhur mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya bukan termasuk orang yang Allah beri hidayah. Ini adalah jawaban ataupun keadaan orang-orang yang ketika mereka dia muslim, ketika diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah perintahkan, namun ajaran Islam itu dicoba untuk dibenturkan dengan ajaran nenek moyang mereka, tradisi mereka dan lain sebagainya, padahal itu adalah sebagai tameng agar mereka tetap bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini pentingnya kita memahami antara syariat dengan adat jamaah sekalian. Ya, antara syariat dengan adat ini seringnya dibenturkan, ya, dibenturkan antara syariat dengan adat. Ya, contoh-contoh sangat banyak sekali. Ya, contoh-contoh sangat banyak sekali. Mulai dari misalnya kemarin ketika ada gunung meletus misalnya, kemudian ada orang yang berbuat ritual kesyirikan,
ya, ketika hal itu terdapat penolakan dan sebagainya, ya, maka mereka apa yang menjadi argumentasi mereka, dalil mereka, ya ini adalah warisan leluhur, ya, adat istiadat dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya ini adalah bagian bentuk daripada kesyirikan yang dibungkus dengan adat, ya. Maka kaidahnya jamaah sekalian, apakah Islam itu menolak setiap adat kebiasaan suatu kaum? Tidak seluruhnya, ya. Hal-hal yang kebiasaan suatu kaum, ya, ataupun adat suatu kaum, ketika tidak bertentangan dengan syarat Islam, maka ya tidak masalah, ya, tidak masalah, diterima oleh Islam. Bahkan dalam syarat Islam juga, salah satu dalil dalam syarat Islam itu adalah ada kebiasaan suatu kaum, ya, kebiasaan suatu kaum yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, maka hal itu tidak masalah, bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan. Namun, ya, sebagai contoh apa, misalnya adat suatu kaum, ya, adat suatu kaum yang menjelaskan tentang misalnya aturan lalu lintas lah misalnya. Nah, ini kan adat yang berjalan pada suatu kaum. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka bisa kita terima, bisa kita jalankan, tidak masalah, ya. Namun ketika suatu adat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka kewajiban seorang muslim itu apa? Hanya satu, mendahulukan syariat Islam daripada ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, ini sebagai konsekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau disebut sebagai orang yang beriman, orang yang tunduk kepada Allah, namun ketika dia diminta untuk mendahulukan syariat Islam, namun justru dia mendahulukan syariat ataupun ajaran yang lainnya. Ya, ini adalah bagian bentuk daripada orang yang belum menjalankan syariat Islam secara sempurna itu tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, ya, selanjutnya, bentuk daripada orang-orang yang belum masuk Islam secara sempurna, ya, secara sempurna, yaitu adalah orang yang menambah dan mengurangi daripada syariat Islam, ya. Orang yang menambah dan mengurangi daripada syariat Islam, ini adalah mereka yang belum masuk Islam secara sempurna. Mengapa jamaah sekalian? Karena ketika Allah telah jelaskan bahwasannya syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, kemudian Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya tanpa menambah dan mengurangi, ya cukup kita kerjakan saja, maka ada orang-orang yang belum puas terhadap syariat Islam, belum puas terhadap kesempurnaan syariat Islam, mencoba untuk mengurangi, ya, ataupun menambahi daripada syariat Islam. Ini adalah orang yang belum menjalankan Islam secara sempurna, ya. Sehingga Allah dan Rasul-Nya telah banyak menjelaskan dan memperingatkan kepada kita semua, jangan sampai tadi kita mencoba untuk menambah dan mengurangi ataupun menyimpangkan daripada ajaran Islam itu tadi, ya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mencoba untuk menyimpangkan makna-makna dalam Al-Quran, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dari tempatnya, ya. Ini adalah orang-orang yang mengurangi, menambah dan mengurangi dan menyimpangkan daripada ajaran syariat Islam, ya. Maka larangan untuk berbuat kemungkaran ataupun menambah-nambah dalam masalah agama dan lain sebagainya, orang-orang yang berbuat bid'ah dalam masalah keyakinan, dalam masalah pemikiran terutama, ini yang harus, ya,
yang harus bersama-sama kita waspadai seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada orang yang belum masuk ke dalam syariat Islam secara sempurna. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah itu dan para sahabat juga telah menjelaskan, jika kalian ingin selamat, ya, jika kalian ingin selamat di dalam menjalankan syariat Islam, maka laksanakanlah apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tanpa mengurangi ataupun menambahi. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ini adalah 4 bentuk daripada orang-orang yang belum masuk Islam secara kafah, sehingga dari keempat ini coba kita usahakan, coba kita upayakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengimani seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tanpa harus tadi mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Dan begitu pula hendaknya kita memiliki sifat kecintaan, rasa kecintaan, loyalitas terhadap syariat Islam, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik yang mereka memiliki kebencian, ketidaksukaan terhadap syariat Islam. Dan begitu pula hendaknya kita bisa mengutamakan syariat Islam itu daripada ajaran-ajaran yang lainnya, ya, ajaran-ajaran yang lainnya. Dan begitu pula yang terakhir, jangan sampai kita menambah ataupun mengurangi daripada syariat Islam yang telah Allah sempurnakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan materi terkait dengan menjalankan Islam secara kafah. Semoga dengan kita memiliki sifat ini, ya, kita bisa termasuk orang mukmin yang dengan keimanan yang sempurna, dan begitu pula sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mengapa jamaah sekalian? Karena dengan cara inilah kita bisa mengukur ataupun mengetahui apakah seseorang itu termasuk Ahlus Sunnah ataukah tidak, ya. Jadi kalau ada orang yang dengan ciri-ciri, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, misalnya menganggap syarat Islam itu sudah tidak relevan lagi, ataupun syarat Islam itu ada yang cacat dan lain sebagainya, ini sudah menjadi pertanda bahwasannya dia bukan termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan termasuk pengikut salafus saleh, ya, bukan termasuk pengikut jalan daripada jalan Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi terbaik daripada umat ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kepada jamaah sekalian kesempatan untuk bertanya 1-2 hal dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute sendiri speakernya, ya, atau earphone-nya. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute earphone-nya. Mungkin sambil menunggu saya pengen tanya Ustadz. Iya. Ini kan banyak kita ini masih Islamnya Islam prasmanan Ustadz. Yang kita suka kita ambil, yang enggak kita nggak ambil, kita tinggalkan dulu. Ya. Jadi pertanyaannya 2 Ustadz. Yang pertama, bagaimana sikap kita kalau kita masih prasmanan Ustadz, tapi kita tidak membenci syariat itu, cuma kita belum bisa menjalankan. Tapi kita tidak membenci. Contoh, mungkin ada orang yang belum bisa bercadar, tapi dia tidak membenci. Dia tahu orang yang tidak bisa isbal penuh karena peraturan di kantor, tapi dia tidak membenci itu, gitu. Dan juga itu pertanyaan pertama Ustadz. Dan pertanyaan kedua,
bagaimana tanggapan kita terhadap yang Islam prasmanan, tapi dia memang membenci dan bagaimana supaya kita tidak jadi seperti Islam prasmanan yang membenci itu, Ustaz? Apakah ada doa khusus atau amalan khusus? Saya rasa itu, Ustaz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi untuk menjalankan syariat Islam, ini kaidahnya yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Di dalam kita menjalankan syariat-syariat, perintah-perintah Allah, maka kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, artinya adalah menjalankan perintah-perintah ini, syariat-syariat Islam ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang mengetahui kemampuan kita yaitu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bagaimana kondisi kita di dalam menjalankan suatu perintah itu, tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita belum mampu untuk menjalankan syariat Islam, maka hal terpenting yang harus kita pastikan adalah kita tidak menolaknya, kita tidak menafikannya, ataupun menolaknya dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, karena malu dan lain sebagainya. Mengapa kamu tidak pakai jilbab? Jilbab ini kan bukan syariat Islam, ini kan budaya dan lain sebagainya. Ini dia sudah tidak mau menjalankan, tapi mencari alasan-alasan yang lainnya untuk menolak ataupun mencari alasan-alasan untuk membenarkan hawa nafsunya. Maka yang pertama, ketika kita belum mampu untuk menjalankan salah satu perintah-perintah Allah, maka yang pertama yang harus kita pastikan, jangan sampai kita menolaknya dengan berbagai alasan yang ada. Karena apa? Kalau kita sudah tidak menjalankan, menolaknya lagi, maka kita sudah dapat dua dosa itu, dosa tidak menjalankan dan dosa menolak daripada syariat tersebut. Ya, tapi kalau misalnya kita belum bisa melakukan, ya, namun kita meyakininya, saya ini belum bisa berjilbab, sebenarnya pengen berjilbab, tapi saya belum bisa karena kondisi ini dan lain sebagainya. Ya, saya meyakininya bahwasanya ini adalah syariat Islam, maka dia mendapatkan satu beban saja, ya, satu beban saja. Namun kalau dia ditambah dengan menolaknya, maka dia mendapatkan dua beban itu tadi. Maka yang perlu kita pastikan, yang pertama, jangan sampai kita menolak satu perintah Allah dikarenakan kita belum bisa melakukannya. Ya, kita akui saja, saya belum bisa menjalankan perintah Allah ini dengan sempurna, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita belum bisa menjalankan syariat Islam, satu perintah Allah misalnya, maka coba kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk menuju satu amalan tersebut, maka hendaknya kita lakukan. Artinya apa? Ada step-step, ada usaha-usaha untuk kita menuju kepada satu amalan sampai sempurna. Ya, jangan sampai kita menunggu harus sempurna terlebih dahulu, ya, sempurna terlebih dahulu hingga baru kita mau menjalankan satu perintah Allah. Misalnya contoh dalam masalah jilbab misalnya. Kalau kita misalnya belum bisa berjilbab secara sempurna sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, kalaupun cadar ini hukumnya bagi yang menganggapnya sunnah, ya, itu adalah hukumnya sunnah misalnya. Kalau misalnya bagi yang beranggap itu adalah wajib misalnya, kalau dia belum bisa menggunakan cadar, katakanlah kalau dia meyakini sebagai kewajiban, maka minimal dia menggunakan jilbab yang artinya menutup rambutnya misalnya, ataupun menggunakan kalau misalnya belum bisa menggunakan jilbab yang besar menutupi seluruh anggota tubuhnya misalnya, ataupun minimal dadanya, maka
hendaknya dia bisa mengambil yang lebih mendekati akan hal itu. Nah, ini harus sehingga ada tahapan-tahapan untuk bisa sempurna di dalam menjalankan satu amalan. Begitu pula misalnya sholat, begitu pula misalnya siam dan lain sebagainya. Ya, kalau seseorang belum bisa, ya, kalau belum bisa sholat 5 waktu secara sempurna, ya, maka hendaknya coba dia mulai dari 1-2, ya, 1-2 sholat, ya, sehingga ketika hal itu dia upayakan secara rutin, secara istiqomah, maka akan tumbuh dan hal itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, seperti itu. Sehingga jangan sampai ketika saya belum bisa, kemudian tidak ada upaya juga. Nah, ini jangan sampai juga, ya. Ada upaya yang harus dia lakukan, tahapan-tahapan yang harus dia lakukan sehingga dia bisa pada akhirnya nanti sempurna di dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah jadi menguatkan hatinya, memberikan hidayah taufik sehingga mengamalkan, menggerakkan hatinya untuk mengamalkan daripada apa yang dia ketahui. Karena kondisinya itu adalah dia sudah mendapatkan hidayah ilmu, namun dia belum mendapatkan hidayah taufik. Dia sudah tahu ini adalah wajib, ini adalah syarat Islam. Tapi hati saya belum kuat untuk menjalankannya. Itu artinya dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan urusannya, meringankan hatinya untuk bisa menjalankan syariat tersebut. Ini setidaknya beberapa cara kita ketika kita belum bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana, apakah ada cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang muslim prasmanan itu tadi. Muslim prasmanan itu bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Kita ibaratkan sebagai makanan prasmanan, ya. Makanan prasmanan itu kalau orang suka ya dia ambil, kalau tidak suka ya dia tidak ambil. Ya, itu makanan prasmanan. Syarat Islam bukanlah makanan prasmanan yang bisa kita ambil kalau kita suka dan kita tidak ambil kalau tidak kita suka. Kita amalkan kalau sesuai dengan hawa nafsu kita dan kita tinggalkan ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Syarat Islam bukan hidangan prasmanan. Namun syarat Islam harus kita terima dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berat maupun ringan. Ya. Maka cara ataupun bagaimana agar saya bukan termasuk orang muslim yang dalam menjalankan syarat Islam dengan prasmanan itu tadi, muslim prasmanan itu tadi. Maka ini tentunya ya harus kita mohonkan kepada Allah juga ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan begitu pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang-orang munafik, ya, sifat-sifat orang-orang munafik, karena ini adalah satu sifat yang dikhawatirkan oleh setiap orang beriman. Ya, setiap orang beriman itu harus memiliki kekhawatiran apakah dirinya ini termasuk orang munafik atau tidak. Ya, kita pernah nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Khawatir, kita menyimpan kekhawatiran dalam diri kita, jiwa kita, saya ini termasuk orang munafik atau tidak ya? Ya, jangan sampai kita tidak sebagaimana para sahabat. Umar bin Khattab saja, ya, Umar bin Khattab saja, ya jamaah sekalian, manusia terbaik setelah sahabat Abu Bakar keimanannya dalam masalah keimanannya kepada Allah, itu masih memiliki kekhawatiran apakah dirinya itu termasuk orang munafik yang ada dalam catatan Rasulullah, ya, yang ada dalam catatan Rasulullah, ya, karena Rasulullah itu pernah mengabarkan daftar orang-orang munafik kepada salah seorang sahabat
bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang mengetahui siapa saja orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ya, yang mengetahui dan diberitahu oleh Rasulullah hanya beliau saja. Maka saking takutnya Umar bin Khattab terhadap kemunafikan itu, sampai-sampai beliau bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang munafik, daftar orang-orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah. Coba bayangkan jamaah sekalian, ini sekelas Umar bin Khattab. Ya, sekelas Umar bin Khattab. Maka kita juga harus memohon kepada Allah agar terhindar daripada sifat kemunafikan ini, yaitu adalah mereka yang menolak syariat Islam ataupun hanya mau memilih saja di dalam menjalankan syariat Islam, sehingga termasuk orang-orang munafik. Maka kita harus memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat kemunafikan ini. Sehingga ini sebagai upaya kita. Selain itu juga tadi upaya yang pertama juga kita bisa lakukan, menumbuhkan sifat kecintaan kita terhadap syariat Islam. Kemudian mencoba untuk menjalankan syariat Islam. Kita paksa diri kita untuk menjalankan syariat Islam. Ini sebagai upaya kita untuk agar tidak terjatuh ke dalam kategori muslim prasmanan itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Silahkan. Dipersilakan Bapak Ibu, jika tidak mungkin bisa di kolom chat diberikan pertanyaan. Ya. Sepertinya sudah cukup difahami Pak Rizal, tidak ada yang bertanya. Mungkin belum ada Ustadz, baru penyegaran pulang dari mudik Ustadz. Iya. Baik. Kita cukupkan Pak Rizal? Ya Ustadz. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin inilah tema kajian kita dalam kesempatan kali ini, menjalankan syariat Islam secara kafah. Semoga dengan kita memahami bahwasannya ini merupakan salah satu ciri daripada muslim sejati, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus kita hiasi, ya, diri kita harus kita hiasi dengan sifat yang mulia ini, menjadi muslim yang kafah, yang menerima syariat Islam secara sempurna, tidak memilah dan memilih, tidak mengimani sebagian dan mengkufri sebagian yang lainnya, tidak membenci syariat Islam namun justru mencintai, loyal terhadap syariat Islam, dan begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Semoga dengan ini kesempurnaan iman kita senantiasa kita dapatkan dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang selamat, ya. Golongan yang selamat itu adalah maka na'alaihal yauma wa ashabi, ya. Mereka itu adalah siapa yang berada di atas jalan Rasulullah dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus senantiasa kita upayakan, harus senantiasa kita usahakan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita wafat, maka kita pastikan bahwasannya kita meninggal dalam keadaan selain husnul khatimah, akidah kita juga berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Kita akan sempurnakan kajian seputar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sempurnakan majlis kita dalam kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Mu'ika. Barakallahu fiik.